Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Sobat Let's, kembali lagi bersama Ana, Salam Faik Harahap. Nah, teman-teman Sobat Let's, kali ini kita akan belajar tentang sorof. Jadi pada pertemuan pertama kali ini, kita akan mengenali apa itu sorof. Mungkin teman-teman Sobat Let's sudah sering dengar kata sorof dan nahwu. Jadi dalam bahasa Arab ada dua cabang ilmu dasar. Pertama sorof dan yang kedua nahwu. Karena kita di sini akan mempelajari sorof, jadi kita kesampingkan dulu yang nahwu. Pertama-tama kita harus tahu, apa itu sorof? Pertanyaan timbul, apa itu sorof? Sorof secara bahasa, atau secara lugatan, secara bahasa, artinya at-taghyir wa tahwil, atau merubah dan memalingkan, atau menggeser. Itu pengertian sorof secara bahasa. Lantas, pengertian sorof secara istilah, disebutkan bahwa huwa ilmun biusulin yu'rafu biha ahwal abniyatil kalimah allati laysat bi'rabin wala bina. Atau terjemahannya adalah bahwa ilmu sorof secara istilah adalah ilmu mengetahui usul-usul atau kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut kita dapat mengetahui keadaan perubahan-perubahan dan bentuk-bentuk suatu kata yang mana kata tersebut kita tidak fokuskan untuk mempelajari apakah dia mabni ataukah dia mu'rab. Jadi sorof di sini adalah ilmu yang fokus untuk mempelajari kaidah-kaidah bagaimana suatu kata dapat berubah bentuknya, berubah keadaannya. Seperti itu. Itu adalah ilmu sorof. Mungkin singkatnya adalah ya udah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Itu secara istilah tentang ilmu sorof. Terus kita di sini juga akan mengenal apa saja yang menjadi pokok bahasan dalam sorof ini. Tadi kita sudah mengetahui bahwa dalam sorof pengertiannya disebutkan bahwa ilmu yang mempelajari dan mengkaji kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut kita bisa mengenal perubahan bentuk-bentuk suatu kata. Artinya pokok bahasan dalam ilmu sorof yang pertama ada perubahan bentuk kata. Nah, contohnya bagaimana suatu kata ini bisa berubah dari isim menjadi fi'il, dari kata benda menjadi sebuah kata kerja. Atau sebaliknya, bagaimana sebuah kata kerja, sebuah fi'il, bisa berubah menjadi sebuah kata benda atau isim. Contoh, eh, nama ana. Nama ana Faik. Faik. Faik adalah isim, kata benda atau kata orang atau menunjukkan suatu isim. Faik. Kata faik ini diambil dari sebuah fiil atau diambil dari sebuah kata kerja. Apa kata kerjanya? Faqo yafuku, yang artinya menjadi tinggi atau menjadi eh, mulia. Faqo yafuku ini adalah kata kerja. Faqo, dia telah menjadi tinggi, yafuku, dia akan atau sedang menjadi tinggi. Kemudian berubah menjadi faikun, menjadi seorang yang menjadi tinggi, kata benda atau isim. Faikun ini isim. Kalau tadi faqo yafuku itu kata kerja, fiil, maka dia berubah menjadi faikun, seorang yang menjadi tinggi, berubah menjadi isim. Itu. Jadi fokus bahasan atau pokok bahasan dalam ilmu sorof yang pertama adalah perubahan kata. Bagaimana sebuah kata bisa menjadi A, menjadi B, menjadi kata kerja, menjadi kata benda, menjadi nama tempat, menjadi eh, nama waktu, menjadi eh, kata kerja yang sudah lampau, kata kerja yang akan dikerjakan, kata kerja yang sedang dikerjakan. Itu semua dipelajari dalam ilmu sorof. Yang berikutnya yang dipelajari, pokok yang dipelajari dalam ilmu sorof adalah akar kata atau apa kalau akar itu berarti dasar sebuah kata. Misalnya kata
doroba yadribu. Doroba. Doroba ini adalah sebuah kata kerja, artinya memukul. Jadi dalam eh, pembahasan akar kata di sini, kita bisa tahu bahwasannya dari kata doroba yang berjumlah tiga huruf, doroba, ini adalah kata paling bawah. Ini adalah akar paling dasar, akar dari sebuah kata. Yang mana dari kata doroba ini bisa tumbuh berbagai macam bentuk kata. Bisa menjadi yadribu, yang artinya sedang memukul atau akan memukul, atau madrubun, dari kata doroba bisa menjadi madrubun, seorang yang dipukul, atau doribun, seorang yang memukul, atau duriba, seorang yang dia telah dipukul, atau bisa menjadi midrobun, alat pukul atau raket mungkin, dan juga bisa menjadi banyak. Jadi intinya dalam pembahasan akar kata di sini kita bisa mengenali dari sebuah kata yang berjumlah tiga huruf, doroba, ini adalah sebuah akar yang nantinya bisa tumbuh berbagai macam cabang kata lainnya. Itu pokok pembahasan kedua dalam ilmu sorof. Berikutnya adalah eh, wazan. Apa itu wazan? Wazan adalah pola kata. Kalau tadi sebelumnya akar kata, kita mempelajari paling dasar, kata paling dasar yang berjumlah tiga huruf, dan dari tiga huruf ini dapat berbagai macam cabang kata-kata lainnya. Kalau di wazan itu bukan akar kata, tapi pola kata. Jadi dalam pembahasan wazan atau pola kata, kita bisa mengetahui di sini kita dituntut untuk menghafal. Kita dituntut untuk menghafal bagaimana perubahan evolusi setiap kata. Misalnya dari kata tadi doroba berubah menjadi yadribu, berubah menjadi doribun, madrubun, eh, madrobun, yudrobun, sampai di akhir duriba, yudrobu. Jadi mungkin nanti kita bisa mempelajari di pertemuan berikutnya bagaimana sebuah wazan itu mempelajari pola-pola perubahan kata. Dari tiga kata yang paling dasar, yang berarti telah memukul, bisa berubah menjadi pola berikutnya yaitu sedang memukul, dan pola berikutnya lagi doribun, seorang yang memukul, dan pola berikutnya lagi madrubun, seorang yang dipukul, dan sampai terusnya di pola kata yang terakhir duriba dan yudrobu. Dia telah dipukul dan dia akan dipukul. Seperti itu. Tadi kita sudah mempelajari tiga pokok bahasan dalam ilmu sorof. Yang pertama adalah perubahan bentuk kata, yang kedua adalah akar kata, dan yang ketiga adalah wazan atau pola kata. Semoga penjelasannya tidak berlibat-libat dan bisa dipahami. Berikutnya, apa perbedaan antara sorof dan nahu? Mungkin Sobat Led sudah mempelajari ilmu nahu dari Kak Zulfikar dan juga Kak Nabil di YouTube Let's dan di channel ini. Kalau sekarang kita mempelajari sorof, lantas apa bedanya antara sorof dengan nahu? Tadi kita pelajari kalau sorof hanya fokus pada bentuk kata, bagaimana suatu kata ini bisa berbagai macam bentuknya, perubahannya, pola katanya bagaimana, akar katanya apa, dan cabang-cabang katanya kemana saja. Itu di sorof, hanya mempelajari pola dan perubahan kata. Kalau di nahu, fokusnya adalah mengenali dan mengetahui posisi, kondisi, dan keberadaan sebuah kata dalam sebuah kalimat. Jadi kalau sorof mempelajarinya bentuk kata yang masih mentah, dia belum tercampur dengan kata-kata lainnya, belum menjadi sebuah kalimat utuh, tapi hanya satu kata. Tapi kalau dalam nahwu, itu kata sudah bercampur dengan kata yang lainnya, sudah tergabung ke dalam sebuah kalimat. Jadi kita mempelajari apa kedudukan kata tersebut dalam sebuah kalimat utuh. Itu dalam nahwu. Adapun dalam sorof, kita hanya fokus mempelajari satu kata yang belum tersusun dalam sebuah kalimat. Seperti itu. Berikutnya kita mempelajari contohnya. Contoh penggunaan sorof. Kita pakai kata kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kata ini kataba yaktubu berarti menulis. Kataba.
Dia telah menulis, yaktubu. Dia sedang atau akan menulis. Kita coba pakai perubahan katanya. Dari kataba, ini adalah tiga kata. Kataba. Ini bisa berubah menjadi yaktubu. Yaktubu yang berarti sedang menulis. Bisa berubah lagi menjadi katibun. Artinya seorang penulis atau seorang sekretaris. Berubah menjadi maktubun. Sesuatu yang tertulis atau ditulis. Kemudian bisa menjadi maktabun. Tempat menulis. Atau bisa berubah menjadi maktabatun. Berarti perpustakaan atau tempat tulisan-tulisan. Atau bisa berubah menjadi kitabun, yang artinya buku. Dan berubah juga bisa kutubun, yang artinya buku-buku. Nah, ini semua perubahan-perubahan kata ini dari bagaimana tiga kata, dari bagaimana kata yang terdiri dari tiga huruf bisa berevolusi menjadi banyak kata, menjadi dasar, menjadi akar sebuah kalimat-kalimat, menjadi sebuah akar dan fondasi bagi kata-kata yang lain, itu dipelajari dalam sorof, seperti itu. Ana rasa cukup penjelasan Ana, dan Ana minta maaf jika bertele-tele atau cukup pusing. Insya Allah ke depan akan Ana coba untuk Ana perbaiki lagi upaya Ana menjelaskan, dan upaya Ana membahas apa yang Ana bahas di YouTube Let's. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen channel YouTube Let's Project supaya ke depannya bisa mengetahui dan makin mendalami ilmu-ilmu bahasa Arab bersama Ana, Kak Rifat, Kak Nabil, dan Kak Zulfikar di channel YouTube Let's Project. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.